Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kesehatan baik itu jasmani maupun rohani sehingga kalian dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh hikmah dan penuh manfaat. Lalu meskipun di masa pandemi seperti ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan diri kita. Di antaranya yaitu dengan makan makanan bergizi, rutin berolahraga, dan tak lupa untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Tak lupa pula, meskipun di masa pandemi seperti ini, kita harus senantiasa eh, memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan kegiatan sehari-hari agar nantinya kita dapat mengambil banyak sekali manfaat hikmah dari apa yang kita lakukan sehari-hari sehingga kita menjadi hamba yang semakin hari semakin lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang macam dan hikmah ibadah. Jadi di materi pada bab kali ini, babnya ialah ubudiyah atau ibadah, dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian ibadah, rukun ibadah, syarat ibadah, macam ibadah, dan hikmah ibadah. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang macam ibadah dan hikmah dari ibadah. Namun sebelum video itu kita mulai, kita akan sedikit membahas ya tentang materi sebelumnya yaitu pengertian ibadah, rukun, dan syarat ibadah. Oke, pengertian ibadah itu secara bahasa yaitu bisa merendahkan diri, pengabdian, ataupun doa ya secara bahasa. Secara istilah, ibadah dapat diartikan sebagai taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara melaksanakan semua amalan-amalan atau perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Lalu untuk rukun ibadah dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu eh, kesempurnaan cinta merupakan tujuan akhirnya. Lalu yang kedua rukun dari ibadah adalah puncak ketundukan dan kepasrahan. Lalu untuk syarat dari ibadah dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ibadah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu yang kedua, ibadah tersebut dilakukan dengan niat yang suci dan ikhlas. Lalu yang ketiga, ibadah tersebut dilakukan dengan kebulatan tekad ataupun tujuan yang kuat. Lalu yang keempat, perbuatan atau ibadah tersebut tidak bertentangan dengan garis-garis Allah atau aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang terakhir adalah perbuatan-perbuatan duniawi yang dilakukan dengan ibadah tersebut tidak menghalangi kewajiban-kewajiban agama. Itu saja mungkin materi sebelumnya ya. Lanjut ke materi kali ini ya. Yang pertama, macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ibadah khosoh atau khusus, lalu yang kedua ialah ibadah ammah atau umum. Ya seperti pada gambar ya, gambar ibadah khosoh ini contohnya tuh seperti haji. Lalu ibadah ammah tuh seperti kegiatan kita sehari-hari ya, makan, minum, dan aktivitas lainnya yang bersifat umum. Lanjut dari secara istilah ya, secara istilah ibadah khosoh dalam kurung khusus atau ibadah mahdoh
yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-cara yang tertentu, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan lain sebagainya. Lalu ibadah ammah atau ibadah umum yaitu segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan, minum, dan bekerja untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa niat merupakan kriteria syarat sahnya ibadah ammah. Dengan kata lain, semua bentuk amalan kebaikan dapat dikatakan sebagai ibadah ammah apabila dilandasi dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, niat juga diutamakan dalam ibadah khosoh atau ibadah mahdoh yang satu dengan yang lainnya, misalnya untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat fardu, lalu puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya seperti Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid ya. Jadi niat juga merupakan salah satu syarat sahnya dari ibadah khosoh atau ibadah mahdoh. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah bersabda, "Innama a'malu binniyati wa innama likulli amriyin ma nawa." Yang artinya, setiap amal perbuatan ditinjau dari segi niat atau tujuannya. Dan setiap orang berbuat tergantung pada tujuannya atau terserah pada tujuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah merupakan agama yang lurus. Surat Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam ibadah ammah, adanya usaha untuk mendapatkan suatu kebajikan berkaitan erat dengan sikap dan perilaku seorang dalam kehidupannya. Sikap dan perilaku itu ada hubungannya dengan tujuan hidup manusia itu sendiri. Bila manusia sadar akan dirinya dan fungsinya dan sadar dari mana dan mau kemana, tentu ia akan mengikuti rumusan tujuan hidup yang berasal dari penciptanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun fala nuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dari firman Allah tersebut dapat kita simpulkan ya, setiap amalan yang kita lakukan, Allah pasti akan memberikan balasannya berlipat ganda dan selalu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hikmah ibadah. Hikmah ibadah, seperti yang diyakini bahwa tidak ada satupun di antara ciptaan Allah dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang hampa akan hikmah. Di dalam surat Ali Imran ayat 191, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Lanjut, di antara ibadah yang sebagian hikmahnya dapat diketahui ialah puasa dan zakat dan idah.
Salah satu hikmah diwajibkannya menunaikan zakat adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan untuk membantu fakir miskin. Lalu di antara hikmah puasa adalah karena orang yang merasa lapar dan dahaga, maka akan timbul rasa kasih dan santun terhadap orang miskin maupun orang yang membutuhkan. Di sisi lain, hikmah dari puasa itu juga dapat eh, memberikan kita kesehatan, ya karena eh, pencernaan kita yang bisa lebih rileks daripada ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu, betapapun suatu ibadah tidak sunyi dari hikmahnya. Namun, pelaksanaan suatu ibadah bagi seorang muslim bukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi berupa kebaikan dan kemaslahatan. Jika ada kebaikan yang ditimbulkan oleh suatu ibadah, maka itu hanya berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya. Lanjut, hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pelaksanaan ibadah itu sendiri, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridhonya. Di dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa dari ibadah yang dilakukan akan menimbulkan kemahaslatan seperti mencapai derajat takwa bagi pelakunya seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun shadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah juga berfirman, Ya ayyuhallazi Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. Semoga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Oke, cukup itu aja materi tadi. Materi kita pada video kali ini. Lalu di sini saya akan memberikan sedikit penugasan ya, yaitu tugas esai. Langkah-langkahnya yang pertama ialah siapkan pena dan kertas satu lembar untuk mengerjakan tugas esai ini. Lalu yang kedua ialah tulislah masing-masing 4 contoh dari 2 macam ibadah yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Lalu yang ketiga, dari masing-masing contoh tersebut buatlah minimal 2 hikmah dari contoh ibadah yang tadi kalian sebutkan ya, kalian tuliskan. Lalu tugas ini dikerjakan pada hari ini. Deadline pengumpulannya maksimal sebelum pukul 12 malam ya, atau dini hari. Lalu langkah terakhir ya, selamat mengerjakan dan kerjakan sebisa mungkin, kalian mengerjakannya semaksimal mungkin. Lalu ini ada sedikit motivasi ya. The way to get started is to quit talking and begin doing. Untuk memulai, yang artinya ya, untuk memulai suatu hal itu ya dilakukannya dengan sedikit bicara dan banyak bekerja. Itu motivasi dari seorang Walt Disney ya, atau pendiri Disney Studios ya. Jadi untuk memulai suatu hal itu kita tidak perlu basa-basi, langsung kerjakan saja. Oke, penutup pada video kali ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini ya. Kesimpulannya ialah setiap perbuatan pasti ada hikmahnya. Setiap perbuatan itu pasti ada hikmahnya. Dan dari hikmah tersebut kita harus ada rasa syukur ya, yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari rasa syukur tersebut semoga menjadikan kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini dapat mendapatkan rahmat dan nikmat darinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan
tutur kata, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, pamit undur diri. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa kontak saya, email, seperti yang ada pada PowerPoint ya, email maupun Instagram saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.